Sahabat sehat dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Dr. Mus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ODP, PDP, dan TGT. ODP itu adalah orang dalam pengawasan atau pemantauan, sedangkan PDP pasien dalam pengawasan, dan OTG orang tanpa gejala pada pasien COVID-19. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu virus Corona Disease 2019 atau biasa kita mengenalnya COVID-19. Jadi sebenarnya ini virus apa? Jadi sebenarnya ini virus zoonosis, yaitu empatnya dari hewan dan dipercaya karena memakan hewan-hewan yang mentah sehingga tertular. Ditemukan pada pertama kali itu di kota Wuhan di Cina. Dan virus ini gejalanya semakin memberat pada orang-orang komorbid atau orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu seperti apa? Seperti diabetes mellitus atau penyakit gula yang biasa kita dengar, lalu penyakit jantung, penyakit ginjal, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita ketahui, masa inkubasi dari virus ini adalah 5-6 hari. Maksudnya apa? Dari sejak virusnya terinhalasi 5-6 hari, maksimal 14 hari akan timbul gejala. Jadi dalam 5-6 hari, maksimal 14 hari, itu virusnya yang mati atau orangnya mati. Itu saja pilihannya. Dalam 14 hari, virusnya yang mati atau orangnya yang mati. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu, bagaimana menentukan itu ODP, PDP, dan TGT, kita harus mengetahui terlebih dahulu gejala dari COVID-19 ini. Jadi setiap penyakit itu mempunyai ciri khas atas penyakitnya, mempunyai ciri khas sendiri. Begitu juga dengan COVID. COVID juga mempunyai ciri khas gejalanya, atau bisa disebut dengan trias gejala atau 3 gejala yang bisa menentukan itu COVID. Yang pertama ialah demam. Demam ini tidak hanya dijumpai pada saat kita merasa demam, tetapi juga adanya riwayat demam. Contohnya seperti apa? Contohnya dia 3 hari sebelumnya demam, tetapi sudah sembuh. Itu juga dibilang adanya demam. Lalu yang kedua itu batuk. Batuk manifestasi klinisnya tidak hanya batuk saja, tetapi adanya nyeri tenggorokan, adanya pilek, adanya makan saat makan rasa sakit, seperti gejala-gejala ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut, dan gejala tidak khas. Itu juga dengan COVID. COVID juga mempunyai ciri khas gejalanya, atau bisa disebut dengan trias gejala atau 3 gejala yang bisa menentukan itu COVID. Yang pertama ialah demam. Demam ini tidak hanya dijumpai pada saat kita merasa demam, tetapi juga adanya riwayat demam. Contohnya seperti apa? Contohnya dia
3 hari sebelumnya demam, tetapi sudah sembuh. Itu juga dibilang adanya demam. Lalu yang kedua itu batuk. Batuk manifestasi klinisnya tidak hanya batuk saja, tetapi adanya nyeri tenggorokan, adanya pilek, adanya makan saat makan rasa sakit, seperti gejala-gejala ISPA atau ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut, dan gejala tidak khas seperti batuk, pilek, nyeri telan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada sesak. Sesak ini pasti akan dijumpai pada pasien COVID-19. Sesak bisa dilihat terbagi juga menjadi 2. Yang pertama bisa kita lihat secara klinisnya, dan bisa kita lihat juga secara radiologis atau foto ronsen. Nah, yang pertama dilihat dari klinisnya itu dijumpai pernapasan dalam per menit itu di luar dari normal atau tinggi. Lalu yang kedua itu pada SpO2 atau oksigen dalam darah itu rendah, itu menandakan adanya sesak. Dan tadi pernapasan dalam per menit yang di luar normal itu juga menandakan sesak. Lalu yang ketiga adanya retraksi atau adanya penarikan otot dada sehingga terjadi pernapasan dalam. Contohnya seperti apa? Yaitu pernapasannya seperti orang yang sedang sakratul maut, seperti itu. Jadi pernapasannya dalam. Lalu yang kedua itu bisa dilihat dengan foto radiologis atau foto ronsen. Pada foto ronsen dijumpai ada gambaran pneumonia, menandakan bahwasanya itu sesak, pasiennya sesak. Nah, itu dilihat dari gejalanya. Ada lagi faktor risiko. Faktor risikonya. Faktor risiko yang pertama itu adanya kontak dengan pasien COVID. Dan faktor risiko kedua, dia tinggal di daerah zona merah atau red zone. Nah, tadi itu bisa kita ketahui dari gejala dan faktor risiko. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan itu ODP, itu PDP, dan OTG. Pada ODP atau pasien atau orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu seperti apa? Jadi pada orang dalam pemantauan terdapat gejala dan faktor risiko. Gejalanya seperti apa? Jadi gejalanya hanya gejala 1 dan 2. Tadi sudah saya sebutkan gejala 1 itu adanya demam dan batuk, tetapi tidak ada sesak. Jadi hanya gejala 1 dan 2, demam dan batuk, dan didukung adanya faktor risiko. Faktor risiko itu bisa faktor risiko 1 dan faktor risiko 2. Faktor risiko 1 itu adanya riwayat kontak dengan pasien COVID. Lalu faktor risiko 2 tinggal di zona merah. Jadi jika ada orang dengan keluhan batuk dan dia ada demam, tinggal di zona merah, atau dia ada juga riwayat kontak, itu bisa dibilang ODP karena tidak ada sesak. Lalu bagaimana yang dinamakan dengan PDP? Jadi PDP itu panjangannya pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan. Ini pasien ya teman-teman sekalian. Jadi kalau udah dikatakan pasien itu pasti udah ada sesak. Jadi apa yang dimaksud dengan PDP? Jadi pada orang PDP ditemukan adanya gejala 1, 2, dan 3. Gejala 1, 2, dan 3 itu pertama dijumpai adanya demam, adanya batuk, dan adanya sesak. Didukung juga dengan
dua faktor risiko tadi. Faktor risiko yang pertama yaitu dia tinggal di zona merah atau dia adanya kontak dengan pasien COVID-19. Jadi jika ada orang dengan gejala demam, batuk, dan sesak dan didukung faktor risikonya tinggal di zona merah atau adanya kontak dengan pasien COVID-19, maka itu disebut dengan PDP. Contohnya seperti ini. Ada orang, contohnya seperti nama saja. Nama Hamdani. Hamdani dia ada keluhan demam, batuk, sesak, dan tinggal di daerah Medan. Jadi Medan itu salah satu daerah zona merah. Jadi itu bisa dibilang dengan PDP. Lalu ada lagi dok dengan istilah OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu seperti apa? Orang yang tidak mempunyai gejala dari yang tiga tadi. Tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada sesak. Loh, tapi kok mereka mempunyai tertular COVID? Jadi OTG itu adalah orang yang erat dan dekat sama pasien COVID-19. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti keluarga dari pasien yang terkena COVID-19. Lalu ada juga dari tenaga kesehatan. Jadi dia tidak merasa adanya gejala, tetapi dia mempunyai pada saat pemeriksaan PCR dan rapid test dikatakan positif. Itu disebut dengan OTG. Nah, sahabat sekalian, itu sedikit penjelasan mengenai ODP, organ pengawasan, PDP, pasien pengawasan, dan OTG, orang tanpa gejala. Jadi ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena kadang-kadang ini bisa terjadi di sekeliling kita. Bisa terjadi pada keluarga kita yang mempunyai gejala seperti itu. Bisa mengenai juga terjadi pada teman kita yang ada di sekeliling kita. Jadi dengan penjelasan tadi bisa menambah wawasan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya sekalian, sehingga dapat memberikan pertolongan pertama dan kita dapat mencegah terjadinya penularan. Sekian dari saya, Temus. Jangan lupa di subscribe, nantikan info kesehatan lebih lanjut. Insya Allah kita akan bahas mengenai PCR, swab, dan rapid test. Itu seberapa sensitif ke pemeriksaan itu. Jangan lupa di subscribe ya.